Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku jamaah majelis sekalian saya rahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita paling bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah begitu banyak Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat sehat walafiat menjadi salah satu yang paling kita syukuri, yang juga kita syukuri. Tentu yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Hingga di pagi ini Allah masih memampukan kita untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis yang begitu Allah turunkan sakinah dan juga Allah turunkan rahmatnya. Dan di majlis ini pula kita sesungguhnya bisa menjadikan tempat untuk kita berdoa kepada Allah untuk diberi keberkahan, untuk diberi dilimpahkan keberkahan untuk keluarga kita. Sebagaimana tema yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Dobi Al-Jamari, dan juga insya Allah Babi Haikal juga akan gabung di majlis ini, tentang sebuah tema yang biasanya kita kenal mungkin dalam dunia bisnis ya, analisis SWOT itu ya, analisis tentang kekuatan, kelemahan, dan juga tantangan yang dihadapi oleh sebuah usaha atau bisnis. Tapi insya Allah kita akan bahas di pagi ini tentang keluarga kita, karena tentu keluarga kita itu ada sisi kekuatannya, ada sisi kelemahannya, dan juga ada tantangan di sekitar kita. Dan eh, bagaimana kita menghadapinya, inilah yang insya Allah akan kita bahas dengan kita membahas tentang keluarga kita. Kalau dulu kita di Sanlat Ramadan ada sebuah tema yang dibawakan oleh Ustadz Ruli Renata tentang DNA keluarga kita, bagaimana kita mengenal keluarga kita, maka insya Allah sesungguhnya ini kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas secara serial ya, tentang keluarga di sekolah ayah bunda, tentang analisis SWOT atau menilik SWOT keluarga kita. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ini bagian dari kita menjadi upaya kita ya untuk menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, Saudara Al-Jamari, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi antum sekeluarga ya, sehat walafiat dan juga istiqamahan dalam dakwahnya. Dalam doa ini juga kita tentu sematkan untuk saudara-saudara kita yang hadir di sini, dan juga untuk para jamaah yang mungkin belum sempat hadir atau mungkin belum terinformasikan. Mudah-mudahan kita juga punya semangat untuk selalu meng-share kajian ini, informasi kajian ini, dan juga konten-konten yang ada di YouTube dari MKI untuk saudara-saudara kita yang mudah-mudahan ini menjadi jalan mereka. Baik, Ustaz, tafadhol masykura, kita sama mempersiapkan diri untuk menyimak sebuah tema penting, dan insya Allah ini serial kayaknya nih. Tentang SWOT ini tidak cukup satu kali pertemuan karena panjang banget ya. Kalau saya lihat beberapa kajian atau penelitian malah tentang keluarga sakinah dari analisis SWOT ini memang sangat banyak ya. Saya lihat beberapa hasil kajian di kampus-kampus perguruan tinggi ini tentang, ternyata ada juga tentang analisis SWOT keluarga. Insya Allah, tafadhol masykurah Ustaz. Baik, syukur jazakumullah khairan, mata'ala Allah fi kulli hayyakum Ustaz. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dalam penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kehadirat Rasulullah SAW
berkat para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Di kesempatan pagi hari ini seyogyanya kami berdua bersama Babe insya Allah akan membawakan materi menilik SWOT keluarga kita. Yang kita tahu SWOT itu adalah S-nya strengthness atau kekuatan. W-nya weaknesses. Kalau di pelajaran manajemen, SWOT itu bisa dibagi jadi 4 kuadran, S, W, O, T gitu ya. Jadi W-nya weaknesses, O-nya opportunities atau peluang-peluang, T-nya threat atau ancaman. Ketika kita melihat bahwa perlu kita dudukkan, kalau ada Bapak Ibu berkenan gitu ya, kita duduk bareng sekeluarga gitu, kita buat yang namanya SWOT ini. Setiap kita menuliskan, oke, strengthness-nya ayah apa yang dirasa sama ayah, strengthness-nya bunda apa yang dirasa sama bunda, strengthness-nya kakak pertama, kakak kedua, dan seterusnya. Apa yang jadi kekuatan? Baik, penyabar, rajin bekerja, apa segala macam dan seterusnya. Ya. Maka di bagian yang kedua, weakness-nya apa? Weakness-nya apa? Tulis. Kelemahannya apa? Oh, males, bangunnya siang, apalah segala macam dan seterusnya. Nggak bisa masak atau apalah gitu ya. Tulis aja yang dianggapnya seperti itu. Okay. Setelah itu O-nya apa? Opportunities. Oh, masih bisa belajar, masih bisa dibenahi, apa segala macam dan seterusnya. Thread-nya apa? Gadget misalnya, sosialita, atau jadwal yang terlalu padat. Les ini, les itu, apa segala macam, mesti praktek sana, praktek sini, mesti ngejar kegiatan anu ini itu segala macam. Jadi kegiatannya sibuk tapi nggak puguh gitu ya. Nah, thread-nya seperti apa? Ya. Nah, setelah kita mengukur diri kita masing-masing, baru kemudian kita membantu mengukur orang lain. Oke, satu lembar SWOT-nya ayah dipegang bareng-bareng gitu sama bundanya, sama anak pertama, sama anak kedua, ketiga. Oke, kita tambahin yang jadi kelemahan ayah di mata keluarga. Di mata ibu ternyata pelupa, ternyata apalah seterusnya. Wah, itu di list tuh. Mungkin bisa nambah berapa lembar kertas itu. Terus habis itu kalau misalnya kita mau bikin pakai apa di rumah ada PowerPoint gitu ya, atau pakai TV gitu ya, bisa mirroring ke TV gitu, kita bikin lah pura-puranya kita seminar keluarga, tapi pribadi aja, keluarga kita aja, pakai komputernya ayah pinjem, sambungin ke TV gitu, terus kemudian sambungin ke proyektor kalau ada, kan masing-masing orang punya. Saya ada proyektor tuh buat kebutuhan apa paparan kalau pas lagi panitianya nggak ada gitu, jadi saya standby. Nah, kadang colokin aja pakai HDMI mirroring ke TV. Nah, bisa kita lihat bareng-bareng. Oh, punya ayah kurang tuh, tambahin anu, tambahin anu, tambahin anu, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Oke, geser lagi. Punya bunda. Oh, punya bunda itu gampang marah, sumbu pendek, apa segala macam dan seterusnya. Kita perhatiin semua. Punya kakak, oke, pertama malas ke masjid, malas baca Quran, apa segala macam dan seterusnya. Adik karena sesuai kapasitasnya dia lupa naruh sepatu, lupa beresin mainan, apalah segala macam dan seterusnya. Maka ketika semua bicara tentang anggota keluarga masing-masing, baru kita lihat opportunitiesnya apa. Masih bisa dibenahi, masih bisa ditambahin bagus, masih bisa di manage, masih bisa di apa segala macam. Kalau pelupa gimana caranya? Beliin papan daily schedule gitu. Atau kalau di gadgetnya itu ada yang namanya Google
Calendar. Nah, Google Calendar supaya saling mengingatkan gimana caranya? Tambahkan email orang tua kita, tambahkan email anak kita ke dalam gadget kita. Sehingga kalau perlu nanti kita bikin simulasinya tuh. Jadi supaya nanti jadwal yang dimasukkan ke anak itu muncul juga di bapaknya, muncul juga di ibunya. Sehingga ada waktu me time-nya. Sabtu Ahad itu waktunya me time, waktunya family time. Sehingga tidak ada bagian yang terlewatkan. Masa Sabtu Ahad kerja juga, masa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu nyindir diri sendiri sebetulnya. Kalau saya kan memang nggak punya jadwal libur ya. Jadi tiap hari harus dakwah. Kalau ada saya ada jadwal nggak untuk tanggal sekian sekian sekian. Itu kadang-kadang penuh sama konseling. Jadi jam sekian sampai jam sekian konseling ini, jam sekian sampai sekian. Belum lagi saya juga ada usaha juga. Saya juga ada apa namanya ikhtiar juga gitu ya. Dan kita harus jujur dalam menyampaikan. Jadi nggak boleh karena sakit hati sama suami kita tulisnya yang jelek-jelek aja gitu. Tapi nggak apa-apa juga kadang-kadang kalau memang ada gitu ya. Jangan jangan membuat satu penilaian yang mengada-ada. Supaya apa? Supaya hasil SWOT-nya betul-betul bisa apa namanya? Bisa clear gitu ya. Ketika ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu ibarat, nah ini ada dokter gigi Ulin nih, ketua panitia sanlat kita. Kalau kemudian kita perhatikan gitu ya di apa namanya, kalau ada gigi yang rusak gitu misalnya gitu ya dok, ada gigi yang rusak itu kita bolong misalnya. Nah maka yang harus dibongkar semua kan itu, dibongkar semua gitu ya, baru kemudian rekonstruksi. Kalau misalnya ada saraf yang memang harus dimatikan, sarafnya matiin dulu. Gitu. Begitu sarafnya dimatiin dulu, baru kemudian ditambal. Tambalnya tambal permanen atau tambal sementara. Nah biasanya kan tambal sementara dulu yang pakai apa kapur atau gipsum, nggak tahu saya istilahnya. Habis itu nanti balik lagi supaya si kapas yang isinya untuk mematikan saraf itu kemudian dicabut, kemudian baru ditambal keramik. Itu versi saya dulu kecil ya. Gitu. Nah, dokter Ulin boleh koreksi saya kalau sekarang udah nggak gitu deh. Udah pakai keramik langsung ditembak pakai apa namanya Blu-ray gitu ya, langsung kering dan langsung permanen gitu misalnya. Saya nggak tahu teknologinya. Tapi paling tidak gini, dalam sebuah keluarga ketika terjadi prahara itu harus dibongkar dulu permasalahannya, baru kemudian gitu. Nah, dalam SWOT itu bagian SWOT itu yang harus kita pahami adalah melakukan penilaian terhadap objektivitas apa yang ada pada keluarga. Seperti tadi saya bilang, SWOT-nya ayah seperti apa, SWOT-nya bunda seperti apa, SWOT-nya anak seperti apa, SWOT-nya adik seperti apa. Ketika dipadukan, maka jadilah SWOT keluarga. Nah, SWOT keluarga ini yang kemudian tadi yang saya bilang, ketika ada sesuatu yang dirasa rusak, ini gigi kalau nggak dibongkar, nggak diberesin, maka dia akan grogotin sebelahnya dan seterusnya. Jadi kalau bicara tentang analoginya dokter Ulin ya, sebagai praktisi dokter gigi kan bisa ngelihat bahwa oh ini mesti ini yang hitam-hitam nih, kalau saya lihat di beberapa video tentang bagaimana how to treat gigi itu diapain gitu, itu dibongkar dulu yang hitam-hitamnya itu digerindak dulu gitu ya, sehingga untuk dibersihkan apa segala macam jangan sampai ada yang masih kotor di situ. Nah sama seperti ketika mengkonstruksi ulang sebuah keluarga, apa dulu yang kita beresin ya? Rekonstruksinya apa? Oh mungkin karena anaknya kurang mendapatkan pelajaran agama, maka balikin lagi. Seorang ayah harus punya kesempatan untuk mengajarkan
kepada anak agama. Oh, bapaknya sibuk. Oh, bapaknya kerjanya di offshore, kerjanya di pertambangan. 3 bulan sekali pulangnya, atau dia di perkapalan, dia enggak setengah tahun sekali pulangnya, dan seterusnya. Berarti apa? Seorang suami harus punya roadmap-nya keluarga itu, kalau memang betul-betul mau dibawa ke ranah surga, gitu ya. Jadi tujuannya bareng dulu. Jadi kalau kemarin kita bahas sama Ustadz Ruli bicara tentang seandainya sebuah biduk rumah tangga itu kita tentukan mengarah kepada kondisi yang sama, gitu ya. Maka yang terjadi adalah kita pakai biduk yang seperti apa. Kalau ada game game mancing, itu biasanya kapalnya pakai kapal yang murahan dulu karena poinnya belum banyak, gitu ya. Setelah mancing banyak, dapat segala macam, ikan bass sekian poin, ikan karper sekian poin, apa segala macam. Setelah itu bisa ngumpulin duitnya buat beli perahu baru, gitu. Oke, nah sama seperti itu. Ketika perahunya adalah perahu yang harus didayung, berarti belum ada motor untuk menggerakkan lebih cepat. Berarti harus capek-capek mendayung. Kalau udah ada pedalnya, kalau nggak ada pedalnya berarti dayung pakai tangan, gitu. Maka kalau dalam situasi darurat, misalnya saya seringkali dalam penasihat pernikahan itu saya sampaikan bahwa Anda suami istri ini adalah ratu dan raja. Tidak hanya sehari pesta ini, tetapi Anda akan menjalankan seluruh kehidupan rumah tangga Anda itu sampai Anda salah satunya mati. Maka kami hanya sekedar dada-dada di pinggir pantai, dan Anda adalah orang yang berkewajiban untuk kemudian meletakkan posisi, oke, seorang suami sebagai nakhoda, gitu. Maka istri dan anak-anak sebagai anak buah kapal. Tetapi ketika suami mungkin tidur, gantian kan sama istri, gitu, gantian sama anak, sehingga mesti punya pengetahuan yang sama. Nah, mengarungi rumah tangga di dalam beragama kita ini juga harus punya referensi yang sama, harus dipegang Al-Quran dan Sunnahnya secara benar. Nah, kalau kita lihat bagaimana sosok masyarakat Badani di zaman Rasulullah SAW itu, para pria belajar langsung kepada Rasulullah SAW, kemudian para pria mengajarkan agama kepada istri, kemudian istri mengajarkan kepada anak, sehingga terbentuk satu pola transformasi yang kemudian semuanya punya pemahaman atau periferi yang sama. Maka MKI selalu menyediakan untuk kemudian kami berdua dengan Ustadz Ruli ada sekolah ayah bunda yang setiap kali kalau kami mau bikin itu, ya ayo keluarga. Jadi ngajinya bukan cuma ngaji bapak-bapak atau ngaji ibu-ibu, bukan hanya ngaji bapak ibu, tapi anaknya diikutin. Nah, maka di Sanlat 2026 panitia mau meeting setelah kajian ini, itu akan memperdalam bagian di mana apa yang akan kita kerjakan di situ. Ini pun dalam rangka menghadirkan bahwa seorang ayah harusnya seperti apa, seorang ibu harusnya seperti apa, seorang anak harusnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa yang mengkonstruksi keluarga ini mungkin anak masih jadi objek penderita ketika masih di bawah umur, gitu ya. Artinya ya udah terima aja lah, bapak ibunya mau kemana serah aja ikut. Tetapi ketika sudah mulai dewasa, seperti di sini ada Budi Darmi, ada saya yang anak saya udah dua udah punya anak, gitu ya, udah mentas semua. Yang satu masih kuliah, yang satu masih SMP, sehingga saya masih mengelola dua anak yang sudah jadi istrinya orang. Ada dua anak lagi yang masih saya harus carikan jodohnya dan pendampingnya ketika dia menjalankan samudera tadi. Balik lagi kepada keluarga yang ketika dia mendapati bahwa dalam situasi darurat tiba-tiba terdampak oleh badai misalnya, gitu ya. Badai di dalam rumah tangga itu kan bisa macam-macam. Ada yang dari orang tua, ada yang dari tetangga, ada yang dari orang lain, ada yang dari pekerjaan, ada yang dari lingkungan, ada yang dari macam-macam. Nah,
Di Sabtu malam kemarin kita bahas tentang bagaimana sebuah keluarga bisa menjaga ketahanan. Keluarga itu dasar yang pertama adalah bab tauhid yang jadi dasar sandaran. Maka sudah sejauh mana keluarga itu mendahulukan kehendak Allah. Jadi kira-kira badai tadi itu kalau kita kembali kepada surat 57 ayat 22 ayat 23, kalau yang sudah ketemu boleh dibaca terjemahnya. Surat 57 soal Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. Tafadhol. Kita fastabaqul khairat aja, cepat-cepatan. Kita buka. Ya udah, Mangga, Dr. Ulin. surat 57 ayat 22. Dan 23, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Ya. Sebelum kami mewujudkannya. Nah, Yang demikian itu mudah bagi Allah. jadi kalau kemudian kita melihat bahwa apapun yang menerpa rumah tangga kita, apapun praharanya, bisa orang tua yang rewel, bisa. Mertua yang recet, bisa. Tetangga yang rusuh, ada. Gitu. Orang lain masuk ke rumah tangga, bisa. Apa saja. Tetapi yang perlu diingat adalah, ini adalah cara Allah untuk memperkokoh rumah tangga kita, untuk menguatkan setiap kita. Terusin ayat 23-nya, Dok. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap Satu. apa yang luput dari kamu. Oke. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. ayat ini memenuhi aspek dua sisi pandang. Ketika dipersulit, kita di posisi yang dipersulit, entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua, entah mertua, atau kita sebagai besan. Maka posisi kita ketika kita diberikan sesuatu yang nggak nyaman sama kita, apa yang harus muncul? Nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih itu dalam pengertian jangan terlalu. Sedih boleh wajar, manusiawi. Tapi jangan terlalu. Dikatakan di situ jangan terlalu sedih. Rasulullah SAW ketika kehilangan Ibrahim anaknya, beliau menangis. Dan Bilal menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau menangis. Maka dikatakan bahwa kesedihan itu wajar, tetapi yang nggak boleh terlalu sedih. Karena terlalu sedih terhadap apa yang luput dari kita itu berarti apa? Kita menolak apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Nah, ini nggak boleh. Kemarin kita sudah bahas bahwa seseorang yang dihadirkan kesedihan padanya ada tempatnya. Makanya kalau di surah 9 ayat 40 itu ada petikan di mana la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Gitu. Ayat yang dibaca sama Dr. Ulin tadi adalah bagian yang menyadarkan kita bahwa ini terjadi karena kehendak Allah. Kalau bahasanya Tenadia, rek naon ya, gitu. Terus kalau dalam bahasa perenungan kita gitu ya, kata Tenadia Bandung, dah aku mah apa tuh ya Allah ngaturnya begitu ya ikut aja kita mah, gitu. Sehingga membuat kita menjadi menyadari betul bahwa kita adalah hamba. Sedang apa kita? Nah, SWOT-nya tadi, strengthness kita sabar atau syukur. Weaknesses-nya marah atau kecewa. Itu opportunisnya apa? Opportunisnya adalah kita harus cari sebab. Gitu. Threat-nya apa? Ancamannya dan seterusnya. Dan itu setiap keluarga pasti beda-beda tantangannya. Nah, kemampuan untuk menghadirkan kesabaran dan kesyukuran, kemarin Tenadia sudah sharing tuh. Ajaban fi amrin mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Ketika dikasih musibah, dia bisa sabar. Sabarnya jadi kebaikan. Ketika diberikan nikmat, dia bisa bersyukur dan syukurnya jadi kebaikan. Sabar dan syukur ini tidak akan muncul kata Rasulullah SAW kecuali pada orang yang beriman. Nah, mohon
mohon maaf, jangan sok-sokan kita ngerasa diuji kalau kita masih pantas diazab. Ini yang harus sering kita pahami sama-sama. Gini, ada orang nih di lingkungan perumahan misalnya. Biasanya kan ngefans sama tukang sayur ya. Tukang sayur datang gitu. Biasanya kalau tukang sayur datang itu terus dikeroyok atau dikerubutin gitu sama apa namanya, sama emak-emak di apa namanya, apa istilahnya, ya semua pada mau belanja lah gitu ya. Ada yang pakai daster nggak pakai BH, ada yang pakai jilbab lebar tapi betis kemana-mana, ada yang wah macam-macam tuh profilnya. Terus tiba-tiba gitu ya datang begitu datang ke tukang sayur, tiba-tiba ada yang sok cucok nih, mak-mak hore, sosialita. Assalamualaikum, lagi pada masak apa? Gitu. Oh lagi anu ini itu segala macam. Jeng, ini saya lagi diuji nih sama Allah. Kata temennya yang tahu banget sama dia, halah diuji, diazab kali. Kenapa? Sungguh dia tidak pantas mendapatkan ujian ketika ujiannya datang kepada dia kalau memang dia beriman. Jadi menempatkan terminologi musibah yang sering kita bahas, musibah itu menerpa 3 kondisi kepada orang. Masih ingat ya, yang saya sering kali jadikan contoh adalah orang yang bawa mobil di Puerto Rico, orang yang bawa motor di Purwakarta, sama orang yang bawa sepeda di Purwokerto. Tiga-tiganya bisa kempes ban. Dan tiga-tiganya punya sikap yang berbeda. Ya. Yang satu bicara tentang ini tukang tambal ban ini pasti ngempesin ban orang ya, berpaku, suuzon. Begitu kempes ban dia buka pintu, banting pintu, nendang ban, sumpah serapah, caci maki. Begitu ketemu sama tukang tambal ban dia tatapannya penuh dengan kebencian. Ini orang yang berpaku, nggak berkah nih rezekinya apa segala macam dan seterusnya. Nah sikap itu adalah sikap orang yang ketika dapat musibah adalah diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Dari sikapnya. Orang yang kedua yang ketika dia naik motor kemudian dikempesin bannya, maka kemudian dia minggir, dia menangis, ya Allah, apalah salah saya. Mungkin saya kurang taat sama suami. Oh mungkin saya kurang ajar sama orang tua. Oh mungkin karena sholat subuh saya tidak ke masjid. Oh mungkin karena ngaji saya kurang. Oh mungkin waktu saya untuk anak kurang. Oh mungkin. Nah itu banyak introspektif. Sehingga dia menelanjangi diri sendiri, pantaslah saya diperingatkan karena terlalu banyak kelalaian di saya. Sehingga teknologi yang kedua, musibah bisa jadi peringatan buat orang yang lalai. Oke. Yang ketiga, ini azab bagi orang yang kufur nikmat. Nah, kalau kita menjadikan teknologi ini sebagai bagian yang ketika terjadi musibah di kita, yang mana nih? Sikap kita yang mana? Maka balik lagi ke surat 67 ayat 2. Di mana sikap terbaik itu ketika tadi Dokter Gigi Ulin baca surat 57 ayat 2, 2, 3, yuk kita baca surat 67 ayat 2 sebagai sebuah sikap yang harus muncul dari kita ketika terjadi sesuatu. Yuk, siapa yang udah ketemu? Silahkan. Udah. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi Allah SWT ingin mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menguasai kematian dan kehidupan. Beberapa ulama menyatakan kehidupan dan kematian di sini diibaratkan sebagai naik turunnya sesuatu. Kalau tumbuhan mati itu turun, kalau tumbuhan hidup itu ke atas atau naik. Jadi naik turunnya sesuatu. Intensitas kehidupan perekonomian lagi naik. Atau karena rasionalisasi, karena COVID, karena apalah segala macam perekonomian lagi turun. Kemarin yang mudik cuma 30%. Yang 70% kemana gitu kan ya. Berarti berusaha ngirit.
Bagaimana perekonomian jadi lesu, bagaimana sedang negara ini tidak baik-baik saja. Nah, jangan kemudian kita tergerus dengan isu-isu yang ada di luar itu, kemudian menggerus ke kehidupan rumah tangga kita. Karena apa? Allah SWT di surat 67 ayat 2 itu, Allah ombang-ambingkan kita dengan kematian dan kehidupan, dengan naik turunnya intensitas macam-macam. Keharmonisan keluarga diombang-ambing sama Allah. Iya, itu kerjaan Allah untuk menguji kita. Apa yang Allah tunggu? Ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau diuji kayak begitu tuh yang muncul dari kita apa? Kemarahan atau kesabaran atau kesyukuran. Iya, alhamdulillah saya diuji. Berarti apa? Berarti saya ada di level orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti saya diuji. Kira-kira orang yang tadi balik lagi ke bab 3 orang yang pakai kendaraan pecah ban tadi, yang Purwakarta, ada yang Purwakarta belum saya ceritain. Begitu kempes ban, dia senyum malahan. Allah paling bisa deh ngasih rezeki ya tukang tambal ban. Maka saya akan menghampiri tukang tambal ban sesuai dengan istikharah saya, ke kanan atau ke kiri. Mudah-mudahan orang ini tadi malam sedang mohon kepada Allah agar diberikan rezekinya, dan kemudian dia akan saya berikan lebih. Ketika sepedanya sampai di situ, kempes, Pak izin mohon dibantu nambalin ban. Oh iya Pak, dikerjain sama dia. Dilihat sama dia, cara pandang orang yang ketika pakai sepeda ini melihat bahwa inilah orang yang doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma jadi talang rezeki. Maka kalau yang tadi bannya kempes, sumpah serapah, caci maki, ya, menganggap bahwa tukang tambal ban ini adalah penebar paku, maka kira-kira kalau disuruh bayar 25, nawar, bayar pas, atau ngelebihin? Nawar. Nah, kan parah kan? Orang-orang di azab itu kelakuannya begitu tuh. Yang naik motor yang introspektif tadi, kayaknya saya salah ini dia apa segala macam, udah selesai. Kayaknya saya kurang apa segala macam. Kira-kira nawar, bayar pas, atau ngelebihin? Lebihin. Nah, gitu. Karena dia introspektif. Tapi orang yang terakhir tahu bahwa dia cuma jadi talang rezeki. Maka ngelebihin banyak atau ngelebihin dikit ya? Banyak. Lebih Wah, banyak. kita kalau berurusan sama orang yang mana? Marah dulu aja kencengin, berarti kita diazab. Atau ketika gini deh gampangnya, apa namanya, ketika kempes ban, yang keinget pertama kali siapa? Allah, tukang tambal ban, atau kesalahan kita? Yang mana? Istri. Nah, kan? Kenapa masalahnya lebih besar ya? Jadi kalau berhadapan dengan kempesnya ban itu yang kita ingat adalah tukang tambal ban, berarti kita lebih akrab kepada tukang tambal ban ketimbang sama Allah. Ketika kempes ban itu membuat musibah itu membuat kita makin dekat kepada Allah, atau dengan penyebab yang kita duga. Ini saya begini karena istri nih, saya begini karena suami nih, ini begini nih karena besan, karena orang tua, karena apalah segala macam, negara ini, Pak Prabowo nggak bener ini, apalah segala macam. Kita menghujat begitu banyak orang di luar sana tanpa melihat bahwa yang bermasalah itu elu, yang diingat itu elu. Allah kepengen gugah elu, nggak sadar-sadar ente. Yang kemudian membuat kita jadi pertama kali apa? Istighfar dulu kek. Ini nggak ada istighfar. Enggak, saya bener. Apa-apa, saya nggak masalah. Saya sabar, saya asik. Dia nggak ngerasa bahwa dia loh yang sedang diuji. Dia loh yang sedang menghadapi keadaan itu. Maka SWOT-nya tadi, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya tadi, dipretelin secara benar atau enggak. Karena kalau kita kemudian tidak punya kemampuan untuk menelisik itu, ini kan jadi bahaya. Kenapa bahayanya? Kita nanti menjadi salah di dalam menganalisa untuk memutuskan sesuatu. Perhatikan ya, kalau ada sesuatu yang kita pada yang ibu-ibu saya bakul jamu. Saya pakai jamu. Sisi.
lagi nawar jamu jangan ngobrol di sini, Mbak Din. Jamunya apa, Mbak Din? Lagi ngobrol tentang jamu. Saya pahitan, Mbak. Jadi balik lagi ketika ada masalah, terus kemudian kata Rasulullah SAW gini. Yang teliti bacanya nak ya. Jadi dikatakan begini. Inna illaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah SWT mencintai seorang hamba, maka Allah SWT akan berikan dia ujian, berikan musibah. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho terhadap keputusan Allah itu atau musibah itu, maka Allah ridho. Tapi siapa yang marah, Allah lebih marah dari dia. Waman sakhita falahu sukhat. Orang-orang di belakang Masjid Nabawi itu mereka disebutnya ahlu suffah. Ya, makanya kalau umroh itu nggak cuma sekedar ke Nabawi bolak-balik, ke Raudhah jam berapa apa segala macam, tapi tidak mengambil pelajaran dari para sahabat yang pernah mendiami Nabawi itu dengan pola yang seperti apa. Nanti di Sanlat kita akan bongkar itu. Ya. Jadi salah satu rahasia para ahlu sufa itu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunggu musibah dari Allah. Waduh, beda sama kita ya. Kita kepengen, ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan. Mereka enggak. Orientasinya kepada musibah. Kenapa? Karena dengan musibah itu dia merasa dicintai. Kalau dia nggak dapat musibah hari itu, dia merasa bahwa Allah tidak cinta sama saya. Wah, itu levelnya Masya Allah itu. Jadi sedang menunggu musibah. Kalau sedang menunggu musibah itu, waduh, nggak banyak dari kita yang punya kemampuan untuk menunggu musibah itu. Kalau apa namanya, kita melihat bahwa banyaknya musibah yang menerpa kehidupan kita. Lihat nih, kita kalau open cam kelihatan tuh mukanya muka-muka hampir mirip semua kita nih. Coba kalau kita pada hitungan ketiga open cam silahkan tambahkan wajah asli gitu ya. Itu pasti banyak yang mirip wajahnya, wajah-wajah bermasalah. Kenapa bermasalah? Iya, siapa yang di sini belum pernah punya masalah kan? Semua pasti punya masalah. Artinya kemampuan menerima masalah itu adalah bagian di mana ketika kita diuji atau sedang diperingatkan oleh Allah atau sedang diazab karena kesalahan-kesalahan kita dalam mengambil perspektif yang salah. Versinya Allah atau versinya kita? Maka ketika kita tahu bahwa di Syawal ini ada begitu banyak perjuangan orang di Ramadan yang begitu luar biasa kemarin gitu ya, begitu masuk bulan Ramadan luar biasa. Quran, khatam, kelas laporannya wan judul. Tapi begitu masuk Syawal, mampukah kita menghadirkan giroh yang sama ketika di bulan Ramadan? Kita ini hambanya Ramadan atau hambanya Allah? Banyak ulama yang kemudian menyatakan, andai saja kita ini punya Ramadan 12 bulan, maka orang akan berlomba-lomba menghadirkan itu. Sebetulnya lebih kepada mindset kita. Artinya kalau di Ramadan itu setan dibelenggu, gitu ya, terus kemudian di bulan Syawal dilepas lagi, berarti ada ikhtiar nggak dari kita untuk kemudian saya akan berada tetap di fase Ramadan dan saya akan tetap menghadirkan kecintaan saya kepada Allah apapun yang terjadi. Kan kalau kita bicara tentang terminologi orang yang bertakwa itu, orang bertakwa nggak butuh Ramadan kok untuk bertakwa. Orang-orang munafik yang begitu masuk ke Ramadan langsung bikin kita bikin bakti sosial, kita bikin buka bersama, kita bikin sahur bersama, kita bikin heboh. Naik tumbangan sampai canceling di mana-mana apa segala macam buat THR apa urusan kita THR buat orang sampai kaca etalasenya meja orang di toko-toko itu digedor-gedor hanya untuk ngasih THR. Apa kepentingannya? Saudara bukan
kenal juga enggak, gitu. Terus tiba-tiba kita dimintain sumbangan untuk THR. Siapa lu? Yang kemudian saya pahami adalah ketika balik lagi ke how to analyze SWOT yang kita kerjakan tadi, sudahkah kita melakukan itu? Weaknesses kita bisa jujur atau nutup-nutupin. Kan gini bahasanya. Yuk kita ambil kertas, kita tulis kebaikan kita. Saya punya, sebut 5 kebaikan yang kita punya. Yuk, tulis sendiri aja masing-masing kita. Ini ada 43 orang, berarti punya perspektif yang beda-beda tentang apa yang dia kerjakan. Saya ini atau segala macam. Oke, sudah selesai, balik kertasnya, tuliskan keburukannya. Itu akan ada orang yang gue kayaknya nggak ada buruknya deh, kayak gue nggak ada masalah deh. Itu hati-hati dengan orang yang kemudian tidak mau mencoba untuk menghadirkan bahwa apa yang dia kerjakan adalah bagian yang sebetulnya harus kita mampu menelisik diri sendiri untuk kemudian ini yang salah kayaknya gue deh. Kayaknya Allah ingin saya, nah gitu. Allah ingin saya apa? Merubah diri, memperbaiki diri. Gitu. Tapi kadang-kadang kita karena ya gue gini, orang lain dong yang harus berubah. Orang lain dong yang harus ngerti. Orang lain dong. Wah itu jadinya gitu. Kebentur-bentur semua. Seorang istri harus nurutin dia, seorang suami harus nurutin dia. Seorang anak harus ngikutin orang tua, seorang mertua harus menurut mantu, dan seterusnya. Dan itu bagian yang kebenaran egois banget jadi orang. Jangan gitulah. Kita juga punya kemampuan untuk kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang itu. Nah, ayo kita sharing gitu ya. Ayo kita sharing. Betapa ketika musibah itu datang kepada kita, yang kita lakukan mana dulu nih? Seperti orang yang naik sepeda di Purwokerto karena dia merasa bahwa Allah sedang menganugerahkan kepada saya sebagai talang rizki untuk memberikan rizki kepada tukang tambal ban yang tadi malam tahajudnya minta sama Allah supaya bisa bayar uang sekolah. Maka saya akan lebihkan banyak untuk dia karena saya merasa terpanggil karena saya adalah talang rizki. Kenapa? Sholat saya ke masjid. Saya selalu sayang sama keluarga, saya selalu taat sama orang tua, saya dalam bekerja amanah, saya tidak curang dan apa dan segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Saya selalu berpikir pagi petang, nggak pernah putus. Saya tilawah, dan seterusnya. Sedekah saya subuh nggak pernah lepas dan seterusnya. Jadi ada bagian yang kemudian secara fundamental dari sisi amaliyah mutabaah yaumiyahnya clear, nggak ada masalah. Sehingga kita akan menjadikan posisi kita adalah sebagai bagian di mana saya hari ini harus menjadi khalifatullah fil ard yang kemudian saya akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau yang naik motor di Purwakarta berbeda, dia berusaha untuk sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Maka saya akan perbaiki sikap saya kepada pasangan. Saya akan perbaiki sikap saya pada orang tua, kepada anak, kepada lingkungan, kepada apalah, semacam dan seterusnya dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba untuk kemudian hamba memperbaiki apa yang hamba lakukan dalam kesalahan yang sehingga engkau memperingatkan hamba dalam konteks ini. Atau tadi ketika Allah SWT menghadirkan azab bagi kita dan kita tidak sadar bahwa itu azab. Masih ingat ya, ada satu buku tipis yang judulnya adalah Azab bagi Ahli Ibadah. Azab bagi ahli ibadah. Baca Qur'annya lancar. Sholat sunnah nggak pernah luput. Tahajudnya Masya Allah. Ikut MKI melangit di bumi dia. Tiap jam 3 kurang gitu 258 udah nelfon. Diterima angkat apa segala macam dan seterusnya. Wah luar biasa deh. Duha nggak pernah lepas. Syuruknya nggak pernah lepas. Sodakohnya wah luar biasa. Tapi akhlak ternyata mengapa banyak jebakan-jebakan
musibah yang kemudian membuat orang menjadi terelakkan. Seolah-olah hikmah yang Allah SWT ingin berikan kepada seseorang itu kemudian jadi mentah gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mampu menilai bahwa ini ditujukan kepada saya. Karena dia selalu berusaha untuk ini tukang tambal ban nih jebar paku. Nggak berkah nih duitnya. Seolah-olah emang duit lo berkah dari lo caci maki begitu. Nah ini bagian yang kemudian kita balikin lagi. Oke. SWOT diri dulu, SWOT keluarga dulu, SWOT pasangan dulu, SWOT anak dulu. Kira-kira kalau kita kemudian karena sakit hati sama pasangan gitu, terus kemudian ketika pasangan pergi keluar, kok malam-malam keluar, ya lagi ngepet kali. Itu kan bagian yang kemudian anak-anak pantas nggak sih mendengar omongan seperti itu? Nggak pantas kan? Karena saking kesel kita sama pasangan gitu. Karena kemarahan yang muncul, kemarahan demi kemarahan. Padahal Allah SWT menyatakan la taghdab wa lakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kalau pengen surga sih, kalau nggak pengen juga ya silakan aja, nggak apa-apa. Nggak usah sabar, nggak usah tabah, nggak usah ngadepin sesuatu. Ya udah, ini menurut saya gini, pantasnya saya gini, udahlah, biarin saya mengerjakan apa yang saya mau saya kerjakan dan seterusnya. Wah, itu ya sudah selesai di situ sudah. Baik, yuk sharing, kita balikin dulu ke Ustadz Khalis supaya kita bisa saling mengingatkan. Bisa saja saya yang salah dalam melakukan pendidikan SWOT tadi. Saya baru berkeluarga sekitar hampir 30 tahun gitu ya. Dan saya belajar dari begitu banyak kasus yang datang ke saya, baik dari keluarga maupun dari para sahabat atau dari para jamaah atau ada orang yang konseling. Nah, saya pelajari itu biasanya rusaknya di komunikasi. Wow. Tulisan dialog dalam bahasa Inggris itu tulisannya kalau diajak apa aja? Ada yang tahu nggak? Nulis dialog dalam bahasa Inggris itu, coba ada yang bisa ngechat ke saya nggak? Pakai huruf besar semua nggak apa-apa. DIALO apa? Dialog gue ya. Dialog gue ya. Yang benar tuh Mbak Din. Gue. Dialog gue ya. Bukan pakai LOG. Dialog gue. Ketulis nggak kalau kita pisahin gitu ya? Dialog gue. Kalau kita pisahin, dia, Allah, lo, orang lain, gue, kita. Dia, lo, gue. Komunikasi itu harus Allah dulu, ke orang lain, baru ke kita. Perhatiin, dia, lo, gue. Jadi dialog itu adalah melibatkan Allah dulu. Allah dulu. Baru ngelihat orang dengan perspektifnya, baru kemudian kita. Dialog. Dialog itu dalam bahasa kita komunikasi, ngobrol. Makanya saya sering bilang kan, husnuzon itu parah, saya bilang. Husnuzon itu parah. Husnuzon itu cuma boleh pada saat kapan? Sama Allah. Kalau sama Allah husnuzon harus. Oh, ini Allah sedang memberikan pengajaran kepada saya. Siap ya Allah, siap belajar. Oh, Allah sedang menggugurkan dosa saya. Enggak apa-apa, saya terima sakit saya. Ya Allah, terima kasih engkau telah menggugurkan dosa lewat sakitku. Makanya ada orang yang kemudian ketika dia sakit, dia tahu betul yang nyembuhin Allah. Bahkan harus sembuh dengan kematian, ada nggak? Ada. Orang disembuhkan dengan kematian. Dah, mau dibalikin ke Ustadz Khalis jadi ngoceh lagi saya. Betul, Ustaz? Siap, Ustaz. Betul, Masykur, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau tadi dalam perspektif SWOT ini memang kalau musibah ini bisa opportunity sesungguhnya, Ustaz ya. Iya, Tinggal bagaimana iya, sikapnya itu Ustaz. apakah apa namanya
bisa bagian dari strength ataupun bagian dari weakness kita ketika sikap kita Betul. melihat menghadapi Betul. musibah tadi ya. Sahih, Ustaz. Masya Sahih, Allah, Ustaz. barakallah. Ini ilmu dialog gue ini Masya Allah nih. Karena gini, kalau misalnya tukang tambal ban yang berdoa dan dikabul sama Allah, apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Kalau Iya. doanya tukang tambal ban dikabul sama Allah. Kayak semalam itu doa. Banyak yang kempes. Suzon itu. Boleh nggak Allah SWT memberikan syak kepada kita? Kayaknya kurang deh anginnya. Mepet ke tukang tambal ban. Bang, cek. Depan 33, belakang 34. Depan 33, belakang 36. Depan tolong cek semua apa idealnya berapa, tergantung lihat di pintu tuh apa atau motor gitu kayaknya kurang. Begitu mepet masih bener semua, masih pas semua, masih sekian Pak. Ternyata apa? Allah SWT ingin menghadirkan rezeki buat si tukang tambal ban. Kita cuma diberikan syak doang. Apakah harus kempes ban untuk berurusan sama tukang tambal ban? Enggak. Ketika dokter gigi yang berdoa, dokter Ulin, sini ada banyak dokter. Kan nggak mungkin doain, ya Allah sakitin gigi orang banyak ya Allah biar banyak pasien saya. Kan nggak. Ayo coba saya pengen tanya, dokter Ulin doanya gimana? Mana dokter Ulin? Dokter Ulin? Paling doanya Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fih. Iya Ya udah. Allah, iya kan gitu kan doanya kan ya. Ya Allah Iya. berikan rezeki yang berkah yang banyak yang kau masukkan berkahan di dalamnya. Kira-kira tukang tambal ban sama nggak doanya? Sama. Dokter spesialis bedah jantung, kira-kira kalau berdoa resikonya apa? Kalau diijabah sama Allah. Jadi ngeri kalau dokter sudah pada berdoa ya tadi. Jadi ketika kita tahu bagaimana Allah SWT mengatur mekanisme rezeki itu, ketika ada misalnya gini, mohon izin ya, kalau misalnya ada dokter spesialis bedah jantung berdoanya sama, Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fih. Ya Allah berikan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Yang terjadi adalah ada orang yang kemudian harus MCU, harus medical check up, datang ke tukang ke dokter spesialis jantung. Oh aman, bagus. 5 tahun ke depan, insya Allah nggak ada masalah jantung. Kalau tukang gali kubur yang berdoa, gimana efeknya, dampaknya? Kalau tukang gali kubur yang berdoa, Allahumma rizukna halalan thayyiban wal barakan fi, dan Allah ijabah doanya. Gimana? Apa yang terjadi? Apakah banyak orang mati gara-gara? Enggak. Belum tentu. Bisa aja bersihin makam. Betul. Bersihin makam, modus dia tuh. Dibersih-bersihin, cabut-cabutin rumput apa segala macam. Nungguin kita, modusnya kelihatan sama kita. Bang, bawa nih. Nanti bulan depan saya balik lagi. Tolong bersihin ya. Wah, iya Pak, iya Pak. Ya siap bos, ya bos. Ketika seorang jomblowati minta sama Allah, ya Allah berikan jodoh. Kira-kira apakah selalu yang jomblo juga yang dihadirkan bisa suami orang nggak? Bisa. Nah. Siapa yang mau mengijabahnya? Kira-kira Ustadz Kholis yang bakal mengaminkan atau Mas Selo yang bakal mengaminkan? Artinya gini, setiap doa yang terkabul itu efeknya adalah akan ada orang lain yang akan menerima dampak daripada doa itu. Oke, kita kasih kesempatan Mbak Dina dari Wonogiri. Monggo Mbak Din. Assalamualaikum Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak udah sekolah? Baru aja berangkat hari ini naik Masya jemputan Allah. Udin. Masya Allah. Gara-gara Udin ini jadi nggak nganter anak-anak biar naik jemputan. Pagi-pagi dibuat mikir, Masya Allah. Gitu. Ya udah gitu kan, kalau ngomongin musibah kan qadrullah, Dina tuh sangat rentan sekali gitu. Ya, berarti dicintai sama Allah tuh. Iya, makanya agak sedikit terhibur tadi udah bilang seperti itu gitu. Cuman terkadang itu saya kan manusia biasa ya udah. Sama. Kadang saya ngerasa capek gitu. Oh iya. Ngerasa capek gitu. Kadang ada hal-hal yang
aku nih baru mau bahagia loh Allah gitu. Kok ada sih kabar lagi gitu. Dan Qadrullah untuk tahun ini ada lagi gitu kabar yang nggak enak gitu di setelah Id gitu kan. Tahu-tahu ada kabar yang nggak enak lagi dari orang yang Dina sayang gitu. Tahu-tahu divonis suatu sakit yang Masya Allah gitu, yang apa ya, kenapa sih harus orang yang terdekat Gina gitu. Kebetulan kakak terdekat Gina gitu. Kadang tuh apa ya, saya tuh ngadu ke Allah gitu kalau tahajud, kenapa sih why me gitu. Kadang ada keucap itu loh. Gitu. Manusiawi. Di saat ada rasa capek gitu, kadang tuh pengen gitu rasanya ngarenghap lah kalau kata orang Sunda teh gitu. Pengen istirahat sejenak gitu, menikmati hari-hari bahagia kami gitu. Kadang pengen apa ya, kayak kadang kan kita jadi kadang rumput tetangga itu lebih hijau gitu, kadang ada benernya juga gitu. Kadang pengen ngerasain happy-nya gitu, tapi kalau udah tadi sampaikan musibah itu kalau tanda sayang sama Allah, sampai kapan tanda sayang itu akan diberikan gitu, pasti saya cuman berharap sampai suatu saat saya husnul khotimah gitu, insya Allah gitu. Amin. Itu sih maksud yang ingin Dina tanyakan adalah, wajar nggak sih kalau Dina seperti itu gitu, atau Dina salah menghadapi hal tersebut seperti bagus. itu gitu. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Kalau ada Wingko, aku kirim lagi nih. Oke, Dua gini. ya udah. Salatu salam ala Rasulillah. Balik lagi ke surat 57 ayat 23. Yuk kita buka bareng-bareng. Saya mau ambil mafhum mukhalafahnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah yang Allah sudah tetapkan jauh-jauh? Bahkan kata Rasulullah SAW itu, musibah yang terjadi sekarang ini adalah akibat 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, kejadian itu sudah dicatat. Ayat 22-nya kan dibilang surat 57 tadi yang dibaca Dr. Ulin, bagian yang kemudian ma asaba min musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabim min qabl. Tidaklah terjadi satu musibah kecuali Allah SWT sudah tuliskan di Lauh Mahfuz. Dan itu akan terjadi jauh sebelum Allah SWT tentukan kejadian itu terjadi. Dan buat Allah itu mudah. Jelas kan? Innallaha 'ala yasir. Nah, ayat 23-nya perhatikan betul. Perhatikan ya, sama-sama kita lihat ayatnya 23-nya ya. Untuk apa Allah menghadirkan itu semua, catatan-catatan di Lauh Mahfuz itu akan terjadi pada saatnya, jauh sebelum itu Allah sudah desain itu supaya satu, kita tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput. Berarti apa? Orang banyak yang sedih karena sesuatu itu luput dari apa yang dia kepengen. Gitu nggak? Iya. Iya udah. Tapi begitu juga ketika sesuatu itu dia ada di versi positifnya. Dan jangan juga terlalu gembira terhadap apa yang kemudian engkau dapatkan. Sesuai dengan, wah ini kadang-kadang begitu kita yang dapat, rezeki anak soleh. Sesoleh apalah kita ini. Sok ngaku-ngaku soleh. Berapa banyak orang yang kemudian ketika dapat rezeki tambahan gak taunya karena kerakusan dia, akhirnya apa? Dia merasa bahwa, oh rezeki gue lebih banyak, rezeki anak soleh, oh enak aja. Jadi ketika kita paham bahwa Allah SWT, iya Bu Dwi, kalau senang banyak masalah, saya biasanya ngasuhnya sambil ngebakso, cabenya sesendok, sendoknya semangkok. Gitu. Akhirnya masalahnya beralih ke Mang Bakso, capek nyuci sendok. Tapi duitnya jadi banyak gitu, Kang Bakso. Gitu. Nah, kalau kita melihatnya sesuatu dari ayat 23-nya tadi, jangan terlalu sedih. Berarti apa? Ada orang yang akan terlalu sedih dengan itu. Makanya Allah bilang, jangan terlalu sedih. Ketika dia ada di pihak yang positif, maka dikatakan jangan terlalu gembira. Karena apa? Pasti ada orang yang terlalu gembira dengan apa yang dia dapati. Yang sesuai sama apa yang dia kepengen. Dan di akhir ayat itu Allah SWT menandaskan, dan jangan sombong. Allah nggak senang sama orang sombong. Akibat ketika dia merasa di atas angin, kemudian gue. Nah ini yang nggak boleh.
Artinya apa? Ada begitu banyak orang yang akan masuk ke potensi 3 itu. Sedih, gembira, dan sombong. Kalau Allah SWT sudah memperingatkan, jangan terlalu sedih, jangan terlalu gembira, jangan sombong, berarti ada orang yang terlalu sedih, terlalu gembira, dan dia bakal jadi sombong. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan ya, Wadid ya. Jadi Allah SWT kalau memperingatkan sesuatu, misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Berarti orang beriman banyak yang jarang berzikir, maka sampai diingetin sama Allah. Jangan riba, jangan judi. Banyak orang yang riba, banyak orang yang judi. Jangan dekati zina, banyak orang zina. Jangan ini, jangan itu. Itu akibat apa? Manusia difahami sebagai orang yang kemudian dia menuju kepada bagian itu dan dicegah oleh Allah SWT. Kenapa? Allah tahu kelakuan kita tuh kayak apa. Allah tahu tabiat kita tuh kayak apa. Wallahu a'lam. So, dan Nadia mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Bude, Ya. kan dalam perjalanan hidup kita ada masa-masa kita itu futur gitu. Pasti. Terus ya menghadapi orang-orang terdekat, misalnya kita udah perbaikin gitu, kita udah sadar, kita udah tobat, tetapi orang terdekat itu membahas terus perlakuan itu dan seperti masih terjadi padahal tidak gitu kan. Ya. Kayak hati tuh kayak ditembak gitu, kayak kok kenapa ya gitu. Ya. Tapi pertanyaan itu ke manusia sebenarnya Ya. gitu. Perbaikan saya Tips, kok dianggap sia-sia gitu ya. ya jadi Ya. kayak bikin kita tuh ya pengennya kita tuh kuat terus gitu. Tapi ya seperti Mbak Dina bilang, ada masa dimana kita tuh jadi kayak lemes gitu, jadi kayak ngaruh ke badan gak enak gitu loh, Oke. karena orangnya orang dekat. Nah, minta tipsnya udah Oke. supaya kembali lagi kita kuat gitu. Baik, baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Fahami bahwa setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperingatkan kita kepada sesuatu, apakah itu azab, apakah itu peringatan, apakah itu ujian untuk kita naik ketakwaan kita, ketahuilah bahwa rasa tidak enak itu menyebabkan enak di kita. Bahasanya kan gini, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di Indonesia, di dunia ini tempatnya kita ngupoyo, tempatnya kita berupaya. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir, penjaranya orang mukmin. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa ad-dunya mazratul akhirah. Ini mazra'ah, ini tempatnya cocok tanam, tempatnya kita berladang, nanam kebaikan-kebaikan. Kalau apa-apa marah, marah kok apa-apa. Gitu. Yang kemudian setiap kita punya tolok ukur adalah saya begini ini karena Allah atau karena hawa nafsu saya. Itu dulu. Jadi kalau bicara bahwa yang saya kerjakan ini adalah untuk Allah. Mau orang percaya, mau orang nggak percaya, mau orang suka, mau orang nggak suka, urusan saya begini sama Allah. Kalau kayak bahasa kemarin gitu, saya lepas dari lingkungan yang kemudian menganggap saya sok alim. Apa-apa sok alim daripada lu sok kafir. Sok bener lu daripada lu sok salah. Santai gitu. Karena penilaian orang itu nggak harus selalu benar di versinya dia. Tapi kita juga jangan merasa bahwa, oh saya lagi futur nih kebanyakan maksiat. Kata Rasulullah SAW sih gitu. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidul iman bito'ah, yanqusul iman bil maksiyah. Naik turunnya iman itu karena ketaatan dan kemaksiatan kita. Kita kalau merasa bahwa selama ini kita udah oke banget, apa bukan sombong namanya? Artinya gini, kalau kita mengambil posisi di mana tadi posisinya Mbak Din tadi negatif gitu ya. Ya Allah, nggak bisa kali ngasuk, senang barang sedikit aja menikmati. Yang benar. Kalau kita bahasanya gini nih, yuk kita kumpulin story yang kita buat.
story yang kita buat di sosmed kita, atau di WA deh, atau di Facebook, atau apapun sosmed yang kita punya. Kumpulin foto-foto di story kita itu banyakkan senangnya atau banyakkan sedihnya. Jujur. Senang. Nah, kenapa jadi begitu sedih terus jadi kayak kiamat makin dekat? Biasa aja kali. Ya namanya manusia diombang-ambing dengan masalah itu, cara Allah SWT melihat kita tangguh atau jadi pecundang kita. Jadi pemenang atau jadi loser gitu. Bahkan peringatannya tiap hari, hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Kemenangan terhadap apa? Itu kok dibedah panjang itu. Menang terhadap hawa nafsu, menang terhadap kemarahan kita, menang terhadap macam-macam. Sehingga apa tipsnya untuk bisa kembali lagi? Menyadari betul bahwa kita adalah orang yang senantiasa memang diganggu sama setan. Kita buka yuk sama-sama surat 7 ayat yang ke-16 dan 17. Ya udah. Mangga. 16 dan 17. 17. Al-A'raf ya. Nah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan aku tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Depan, belakang, kiri, kanan. Dan kau tidak akan mendapati mereka yang bersyukur. Kalau kita lihat, kenapa Allah SWT membuat mekanisme iblis itu sebegitu serunya gitu. Terus bagaimana Ustadz? Kita ngadepin setan ini. Setan sudah janji sama Allah, punya konsesi bahwa saya akan benar-benar menjatuhkan mereka dari jalan engkau yang lurus. Depan, belakang, kiri, kanan. Kita punya apa? Mohon izin, kita buka surat 16 ayat 99. Tapi yang surat 7 ayat 16-17 ini jajarin, pegang. Maksudnya di-compare. 16-99. Ada yang mau baca? Silahkan. Mangga. Surat 16 ayat 99. Silakan dong. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi kalau diperhatikan, betul, di situ tuh dalam bahasa Arabnya dikatakan innahu laisa lahu sultanun. Setan itu tidak punya kuasa apa-apa. Innahu laisa lahu sultanun. Pada setan itu tidak ada kekuasaannya. Jadi kalau dia ngebluff bahwa depan, belakang, kiri, kanan ya Allah, saya akan jadikan manusia tergelincir dari jalanmu. Minas siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sedikit sekali dari mereka yang bersyukur. Kata iblis begitu. Tetapi kata Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Beriman ya kepada Allah, bertawakal ya kepada Rabb. Tawakal nggak kepada Rabb? Kemarin kita udah pretelin tuh. Rabb itu, kita refresh lagi, pemahaman kita terhadap Rabb. Kalau Allah itu Rabb kita, gitu. Jadi Rabb itu apa fungsinya untuk kita? Bagaimana menerjemahkan kata Rabb dalam kehidupan kita? Yuk, cepet-cepetan atau banyak-banyakan. Rabb itu apa? Sebentar ya, Mbak Nana ya. Coba, kata Rabb itu apa? Pemilik, pengurus. Udah, itu aja. Penguasa, 3 tuh. Pemelihara, ya pengurus sama. Murabbi. Apa lagi? Ayo yang lain. Rabb dalam bahasa Arab, ini versi Google nih. Tuhan, penguasa. Oke. Jadi kalau Allah itu menciptakan, memiliki, mengatur. Kemarin saya sudah sempat katakan bahwa Abraha
itu pernah disamperin sama Abdul Muthalib. Ya, pernah disamperin sama Abdul Muthalib bahwa ana Rabbul Jamal, saya Robnya onta. Kembalikan onta saya 200 ini. Maka kata Rob, fungsi Abdul Muthalib kepada onta, murabbi, pengurus, perawat, malik, raja, malik, penguasa, sayyid, qayyim, gitu. Nah, ketika kita paham bahwa Allah itu yang ngatur kita, kita cuma jadi hamba. Kita adalah hambanya Allah. Yang apa? Yang Allah itu Maha Rahman menjadi Abdur Rahman. Yang Allah Maha Kasih menjadi Abdur Rahim. Menjadi Maha Kuasa Allah itu kitanya Abdul Malik. Dan seterusnya. Dan ketika kita paham bahwa posisi kita cuma sekedar bertawakal kepada Rob, maka orang yang beriman dan bertawakal kepada Rob, versinya surat 16 ayat 99 tadi, nggak akan berfungsi. Jadi setan itu takut kepada orang yang punya dua senjata, yaitu apa? Dia beriman kepada Allah secara total dan dia bertawakal kepada Robnya. Maka saya akan tutup jawaban Teh Nadia ini dengan surat 46 ayat 13. Selain ini mana, nak? Ayat berapa tadi udah? 13. Ayat 13. Ahqaf 13. Iya. Tafadhol, masykur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Kalau Allah sudah dikatakan sebagai Rob saya adalah Allah, maka dia istiqomahkan apapun yang terjadi. Bapak ibunya meninggal, siapa? Allahnya. Atau siapa yang ngurus dia? Allah kan. Ketika keluarganya bermasalah, siapa yang memeliharanya? Allah. Kalau terjadi sesuatu pada dia, apa yang difahami? Siapa yang mengerjakan ini semua? Siapa yang merekayasa ini semua? Allah. Maka ketika semuanya Allah, terus kita nggak terima pada kondisi yang sekarang sedang terjadi, apa kita mau nantang Allah? Apa kita mau ngelawan Allah? Maka orang yang menjadikan Robnya adalah Allah dan mereka istiqomah, apa yang Allah janjikan? Hilang rasa khawatirnya, hilang sedih hatinya. Oh, ini caranya Allah seperti ini. Ya wis, saya melu. Ya wis, saya semeleh. Ya wis, saya ikut, saya pasrah total. Saya berislam total kepada Allah. Oh, Allah maunya gini, siap, laksanakan. Bahwa sakit, ya sakitnya akan jadi penggugur dosa. Bahwa ada kesedihan, iya akan sedih. Karena memang isinya di dunia ini kalau nggak sedih ya susah tadi. Gitu. Jadi ridho kepada semua ketetapan Allah itu bagian yang kemudian jadi sangat luar biasa. Allah a'lam. Mbak Nana jadi nanya nggak? Atau nambahin silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau cerita boleh, udah? Oh, boleh. Iya, jadi bismillah. Sebagaimana kemarin yang ini kan relate udah ya. Masya Allah ya. Apa yang udah sampaikan, Masya Allah. Belum lama ya, hitungannya belum 24 jam ya udah. Malah dia udah hampir 24 jam dari kejadian. Tapi ini terkait juga tadi, Masya Allah, langsung dibenturkan dengan ditampol bolak-balik dengan surat 46 ayat 13 yang terakhir. Ini ada dua cerita yang sebagaimana udah juga ikut di dalam membersamai keluarga kami. Izinkan Nana bercerita dulu dari peristiwa Prada.
putri kami yang telah wafat putri keempat kami yang wafat di saat dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sakit sama sekali, baik-baik, dalam keadaan cantiknya luar biasa, indah, Masya Allah, atas pemberian Allah, titipan Allah selama 3 bulan. Kami temui di subuh pagi Jumat dalam keadaan wafat. Reaksi pertama yang ketika kami menemukan adik sudah menjadi mayit, ucapan yang pertama yang keluar adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami menemui adik dalam keadaan dingin seperti es batu yang kaku sekali, dengan keadaan wajah yang membiru. Sebagai seorang yang pendosa, waktu itu pastinya berkecamuk ya Ude. Ya. Perasaan tadi yang seperti disebutkan oleh Mbak Dina ya. Salah apa, semua masuk. Tapi yang waktu itu muncul ya pertama kali ya Ude. Ini tetap dikatakan sebagai ini orang yang benar-benar yang imannya perlu dipertanyakan dengan question yang banyak gitu Ude. Karena yang kata-kata pertama adalah bisa nggak dihidupin lagi nih Allah putri kami. Putri loh yang saya tunggu-tunggu setelah 3 putra engkau hadirkan untuk engkau titipkan pada kami. Kalau orang Minang apalagi ya udah ya kan. Putri yang padusi lah ini. Itu mental loh Dek. Semua itu mental dan bahkan waktu itu tapi yang pada saat seketika itu juga ketika pulang dari rumah sakit setelah ditentukan ya ini fix putri Anda telah berpulang, diperkirakan waktu itu dari setelah mayit ditemukan itu dengan sedingin itu, sees batu itu kurang lebih sekitar kalau secara medis adalah 2-3 jam sebelum kematian. 2-3 jam sebelum ditemukan. Pulang dari situ sebelum orang lain berkumpul dalam keadaan total seperti itu yang Nana sampaikan kepada Jauzia, kepada suami tercinta dan anak-anak adalah yuk kembali, waktunya kembali, udah nggak bisa begini, harus lari ke Allah lagi. Ini putri yang kita tunggu-tunggu loh. Mulai lagi ya tuh Dek ya, kemarin tentang apa yang dicintai ya, harta yang dicintai, anak-anak, surat 9 ayat 24 ya betul ya? Ayat 24. Masya Allah. Dan kaitannya dengan kejadian kemarin. Atas izin Allah, Nana masih berkesempatan bisa juga menghubungi sahabat-sahabat terbaik, guru-guru terbaik. Sebelumnya tapi ketika mengetahui udah mulai ini ada ya rasa seorang ibu gitu ya udah ya. Ini ada ya rasa ini ada nggak benar nih. Ini nggak seperti biasanya. Gini udah Astra itu ya pasti juga masalah anak-anak muda itu kan ada masa ya udah ya. Bahkan kita juga pernah lah pastinya semua orang pasti berdosa. Nah ini Astra ini senakal-nakalnya anak muda, tapi ada satu pakem yang selalu dia lakukan kepada Nana Ude, yaitu pamit, minta izin. Bahkan ketika kami berpisah terakhir kali, saya cium keningnya dengan mengatakan jangan lupa ya Nak, doa naik kendaraan dan doa keluar rumah. Mau olahraga tuh Dek. Terus tapi dia juga selalu yang dia lakukan apabila terpaksa ketiduran atau rasanya berat untuk tetap bawa kendaraan untuk pulang, dia tulis Umi maaf aku terpaksa nginep ya di Fulan. Itu pakem yang selalu dia lakukan Dek. Tapi hari itu pagi kemarin tidak dia lakukan sama sekali. Di saat yang bersamaan Nana harus mengantar Dajon untuk safar keluar kota. Itu Nana bilang sama Dajon, sholat yuk dulu sebelum sebelum berangkat dan juga meminta pertolongan Allah. Barulah
aktivitas. Di saat mulai tuh Ude, mulai bergemuruh, muncul si adiknya Aisyah tiba-tiba meminjam telepon dari salah satu orang tua yang sedang berkunjung. Menyapa, "Apa kabar, Langsung tempelin lagi tuh, Dek. "Nak, ada kakakmu yang belum jelas keberadaannya, keselamatannya. Selain pastinya kita meminta pada Rob, Umi izinkan Umi berwasilah melalui doamu, Nak, sebagai penimba ilmu. Yuk, bantu doa ya, Nak. Semoga kakak dalam keadaan baik-baik saja." Langsung berlanjut dengan Nana menghubungi juga Ustadz Dodi, sahabat-sahabat yang bisa hadir pada saat itu juga Allah hadirkan. Dan itu benar-benar kalau udah lihat runtutannya dari jam 2 dini hari kejadian kecelakaan itu terjadi. Itu kecelakaannya satu mobil mewah tuh, Dek. Menabrak Grab. Jam 2 dini hari. Tapi yang dia lakukan karena dia khawatir apabila ini yang dia sempat yang langsung berkecamuk dalam dirinya, jika saya menghubungi ibu saya di tengah malam dini hari ini yang terjadi fatal nih. Gitu. Jadi yang dia lakukan, dia coba bernegosiasi dengan sebaik mungkin, kemudian karena ini malam dan alhamdulillah kulihal atas izin Allah dan atas wasilah doa semua. Tidak ada korban jiwa sedikit pun dari 4 orang itu ya udah malam itu. Dan yang terjadi ya ketika akhirnya handphone itu tidak bisa terlacak, semua membantu mencoba mencari dari detect email segala macam itu udah nggak kebaca. Yang ada ternyata pada saat itu yang terjadi sebenarnya adalah beliau Ananda sedang melakukan pertanggungjawabannya yaitu memperbaiki seluruh kerusakan dengan mencari bengkel. Dan Allah hadirkan seperti yang tadi Nana sampaikan tadi malam. Hamba Allah yang membayarkan itu semua. 2 kerusakan mobil yang sangat lumayan besar lah angkanya. Ya, tapi yang udah jadi ketika sampai di jam 12 siang itu awal-awal tuh masih terus nih. Ini Nana mau menyampaikan tentang versi seorang ibu, seorang wanita dan dengan segala kelemahannya. Itu tangan udah mulai dingin, kaki udah mulai dingin Nana udah. Karena Nana pernah di jam 12 sudah mulai dingin. Karena Nana sudah pernah stroke ringan. Waktu itu yang terlintas adalah langsung menyampaikan pada seorang sahabat yang Masya Allah ada di sini, sahabat kita, Umu Reza. Barakallahu fiq, Umu Reza. Kemudian karena paham kalau ini sampai Nana dalam keadaan sendiri, tapi kemudian ada hal yang lain. Ini sebenarnya salah nggak Ude? Jadi ini prasangka burukkah terhadap Rob ketika berjaga-jaga atas keadaan diri kita? Itu salahkah Ude? Itu dulu yang Nana mau tanyakan juga Ude. Enggak. Ya? Enggak ya? Manusiawi. Dan kemudian Nana berhubung, kemudian melakukan apa yang Ude, Masya Allah, Ude juga menyampaikan, ya, Nana yakin dalam Ude ketika sedang menyetir kendaraan pun, Masya Allah, tetap menerima telepon Nana. Kemudian Umi juga, Masya Allah, Barakallahu fiik, Masya Allah, keluarga soleh. Dan itu yang kemudian sore semua berkumpul teman-teman yang Allah tetapkan pada hari itu untuk bisa hadir, keluarga yang bisa hadir untuk menemani kebersamaan Nana, mengimani kejadian musibah yang terjadi dalam keadaan anak tidak ketahuan rimbanya ada di mana, titik poin sinyalnya aja pun nggak kebaca, di mana kamu nak sekarang berada. Itu menjadi titik tolak yang antara ketika dulu Nana meminta pada Rob, tolong kembalikan putri saya, nyawanya tolong hidupkan kembali ya Rob. Dan yang sekarang posisinya bukan berarti Nana tidak kategori soleh, tapi sedang belajar kan ya udah ya. Ketika menerima sebuah takdir seorang anak yang tidak ketahuan rimbanya, itu kalau itu lemesnya jangan ditanya udah pada hari kemarin itu
sangat lemas, badan dingin, gemeteran, dalam keadaan kesendirian. Kemudian satu persatu orang-orang yang dihadirkan di rumah kami kemarin untuk menyemangati dan menemani, dan hingga akhirnya sang putra kemudian hadir di pukul 5.30 dalam keadaan sehat walafiat. Dan barulah kami berketetapan kami tidak akan menanyakan, memarahi dalam keadaan yang seperti apa. Kami biarkan dia dulu makan, nak, minum nak. Barulah akhirnya cerita, anak laki gitu ya udah ya. Kalau udah tenang, udah dikasih makan, barulah bercerita. Demikian udah, sekali lagi jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas semua kebaikan dan atas semua pelajaran Allah yang gak akan pernah terhenti sampai maut memisahkan. Itu Masya Allah, jazakumullah khair. Barakallah. Baik, luar biasa bagaimana seseorang berjuang dengan antara sifat manusia yang sayang kepada apapun, baik itu kemarin kita bahas surah 9 ayat 24 dari 8 poin yang harusnya tidak lebih dicintai ketimbang Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Itu bagian yang kemudian setiap orang ditantang dengan persoalannya masing-masing. Ada yang bermasalah dengan kecantikannya, ada yang bermasalah dengan ketampanannya, ada yang bermasalah dengan kulitnya, ada yang bermasalah dengan kelemahan tubuhnya, ada yang macam-macam. Dan setiap kita diuji dengan apa yang memang kita Allah SWT takdirkan untuk mendapati. Setiap segala sesuatu pasti datang dari Allah, tapi ketika berpegang kepada Allah nggak ada yang bisa beresin kecuali bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ketemu lagi besok insya Allah kalau masih ada umur panjang. Ini Babe rupanya terlalu sibuk sehingga nggak bisa membersamai kita. Tapi mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, juga seluruh pembina dan seluruh pengurus. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Si paling banyak bicara ini paling banyak salah, paling banyak catatan-catatan dosanya. Saya berharap nggak ada catatan neraka buat saya, karena insya Allah ini manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Billahi bisabil haq akhirat da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang keliru pasti dari saya, kalau ada yang salah dari setan, yang benar selalu datang dari Allah SWT. Jadi maafkan saya, salahkan setan gampangnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan hikmah tadi yang didengarkan ya, baik dari Uda juga dari jamaah semua yang tadi sharing menjadi sebuah inspirasi di pagi hari ini. Dan insya Allah besok masih kita ketemu ya dengan tema tentang SWOT ya. Karena ini kayaknya masih banyak yang harus dibedah di soal SWOT ini. Dan tadi kayaknya ada PR masing-masing untuk membuat SWOT sendiri ya. Silakan untuk dikumpulkan ya, tapi bukan ke UD masing-masing. Pasangan terus mengumpulkan ke pasangannya, suami ke istrinya, istri ke suaminya, anak ke orang tuanya. Ya. Mudah-mudahan dengan catatan SWOT ini menjadi bagian sebagai sebuah media kita untuk mengevaluasi diri dan tentu menjadi lebih baik lagi. Yang kita harapkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang selalu kita gaungkan ini kita dapatkan dengan cara-cara tadi yang disampaikan oleh Ude. Kita menilai diri kita, menilik SWOT keluarga kita masing-masing, dan tentu kita berharap keluarga yang kita bina ini kita kembali berjumpa di akhirat kelak dalam surganya Allah. Ya. Amin amin. Dan juga mohon maaf dari saya kalau ada kehilapan ya, yang juga suka di awal dan di akhir cuma ngomongnya ya. Mudah-mudahan Allah juga ridha dengan semua amal kita. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
واجعله لنا حجة يا